Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Ini testing ya? Iya. Testing, oh sorry. Kirain etika ya. Oke, baik. Ini mahasiswanya ini lagi ya. Iya. Jadi makanya saya kira, oh ini etika apa testing gitu ya. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan teman-teman mahasiswa, kesempatan untuk mensyukuri nikmatnya. Ya, karena nikmat Allah ini begitu banyak sekali gitu ya. Jangan kita bandingkan dengan yang dulu-dulu, mungkin yang dari pagi kita baru bangun tidur, sholat subuh sampai dengan detik ini, itu nikmat Allah itu luar biasa gitu ya. Jika kita misalnya membandingkannya dengan materi ya, uang atau apapun itu. Makanya kata Allah, saya lupa suratnya ya, sepintar-pintarnya manusia itu tidak akan mampu menghitung nikmatnya gitu ya, nikmatnya. Jadi makanya kata Allah juga, kita nggak disuruh menghitung nikmat gitu ya, tapi mensyukuri nikmatnya. Wa in taradduhu wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita bukan disuruh untuk menghitung nikmat Allah, tapi untuk mensyukurinya gitu ya. Oke, baik. Salam serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan secara daring pada pagi hari ini di ruang 403 termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman mahasiswa semua, sebelum kita mulai, saya mengimbau teman-teman mahasiswa untuk mengisi absensi secara mandiri, tapi tetap nanti saya akan absen juga gitu ya di via Olu. Terus teman-teman bisa lihat materi hari ini ya, berupa main materia, suplemen materia. Saya lupa suplemennya yang apa ya, suplemennya tentang desain test case ya. Ya, suplemen materia, main materia dan case study udah saya share di Olu supaya teman-teman baca dan dapat pengetahuan mungkin ya, pengetahuan dan lain sebagainya. Terus assignment juga sudah saya share ya di Olu ya. Ini assignment yang 04-nya sudah selesai ya. Sekarang pertemuan 4 apa 5 ya? Oh, 4 ya, sorry salah ya berarti ya. Oke, salah berarti saya yang salah, sorry. Kita 4 ya masih ya. Oke. Berarti ini ada keempat ya, benar. Ya, berarti di sini ya, teman keempat tanpa suplemen ya. Itu assignment-nya sudah ada, pertemuan ketiga masih ada ya. Oke, baiklah. Oke, jadi teman-teman bisa lihat juga ya materinya, terus ya ada video perkuliahannya kalau lagi nggak ada waktu senggang gitu. Kalau lagi ada waktu senggang. Baiklah, langsung saja ya. Pertemuan keempat di mata kuliah testing, kita akan membicarakan, ngomongin ya sama yang tentang atau terkait tester dan aktivitas testing. Ada tester, ada aktivitas testing. Ya, jadi yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan pagi hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta nantinya dapat menjelaskan tentang tester ya. Tester itu adalah orang yang melakukan pengujian ya, tester, orang yang melakukan percobaan. Terus tester juga punya persona gitu ya. Jadi
nggak cuma stand up comedy yang punya persona ya. Ustadz juga punya persona, dosen juga, guru ya, mahasiswa juga punya loh personanya masing-masing, gitu ya. Ada personanya masing-masing, Pak. Nah, tester atau orang yang menguji juga punya personalitas. Terus ada defect, siklus hidup, dan juga aktivitas testing. Ini sebenarnya kemarin momennya pas pada saat itu ya, maulid ya. Jadi karena ini kita terlambat ya, jadi nggak apa-apa. Kita pertemuannya terlambat karena kurang satu pertemuan. Jadi ayat untuk muhasabah hari ini dari surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Jadi laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Di dalam diri Rasulullah itu udah banyak suri teladan yang bisa kita jadikan teladan ya, atau pedoman. Karena Rasulullah itu nggak cuman dia komplit ya. Maksudnya gini. Dia sebagai pemimpin ada dia gitu ya. Pemimpin baik di rumah tangga dan juga dia pemimpin sebuah negara dia gitu ya. Dia pemimpin sebuah negara gitu ya. Terus dia sebagai orang yang sederhana, hidupnya sederhana. Dia sebagai seorang sahabat bagi teman-temannya dia juga berbaur. Nah, ini nih yang mesti di aware gitu ya sama mahasiswa teknik informatika. Biasanya pada umumnya mahasiswa teknik informatika tuh susah bergaul sama masyarakat gitu ya. Tapi kalau bergaul di depan komputer dia bisa berlama-lama gitu ya. Bisa dia sejam, 2 jam, 3 jam bisa. Tapi begitu di masyarakat udah kayak ikan keluar dari air gitu ya, nggak betah gitu ya. Itu harus kita perbaiki ya, karena apalagi di dunia kerja teman-teman. Di dunia kerja itu terkadang ya ada beberapa, berdasarkan dari pengalaman saya, tidak selalu yang pintar itu yang cepat naik posisinya jadi manajer gitu misalnya ya. Tapi dialah orang yang bisa beradaptasi diri, mampu menyesuaikan dirinya gitu ya di tempat pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi kita mesti pintar menyesuaikan diri kita di setiap keadaan atau tempat ya. Oke, jadi salah satunya itu. Baiklah, langsung saja ya. Tester defect ya dan aktivitas testing. Yang pertama kita akan ngomongin tester ya, orang yang menguji atau melakukan pengujian ya. Jadi kita sebut itu tester. Nah, tester ini di dunia karir ya, bisa dibilang di dunia karir itu belum begitu banyak orang ya. Jadi beda sama programmer ya, karena programmer itu kan ada misalnya dia paralel gitu ya, multitasking project A, multitaskingnya dengan project C gitu, B dan C juga dia megang semua modul loginnya misalnya gitu ya. Tapi kalau tester ya, jadi makanya tester itu biasanya dia sendirian aja sih gitu ya. Bahkan di beberapa perusahaan mungkin satu perusahaan besar testernya itu cuma 2 orang gitu ya. Dan ada juga sih mahasiswa yang angkatan 17, kalau yang 18 saya nggak tahu siapa ya, tapi ada. Yang 17 itu salah satunya mahasiswa bimbingan skripsi saya, dia kerja sebagai tester ya, orang yang menguji software ya, di Telkom Sigma gitu ya, anak-anak perusahaannya Telkom Sigma dia gitu. Nah itu dia sebagai orang yang menguji gitu ya. Gitu. Jadi masih belum banyak orang yang bisa berada di situ gitu. Oke, tapi kalau teman-teman perhatikan orang yang kerja sebagai tester ini ternyata punya prospek yang sangat menjanjikan ya, karena orang yang biasanya ya nanti kita bahas nih ya skill testernya nih. Oke, baiklah. Nah, untuk menjadi seorang tester pada umumnya dia bisa punya kemampuan ya, ada kemampuan secara umumnya ya. Secara umumnya dia harus punya kemampuan analisa. Ya, analisa yang kuat dan terfokus ya. Mungkin teman-teman belum kebayang sebelumnya ini analisa itu kita ngapain sih gitu ya, belum terbayang mungkin ya. Nah, itu biasanya mulai semester 6 7 itu digejot tuh kemampuan analisanya ya. Tapi kalau masih semester 5 kayaknya belum ya. Tapi saya nggak tahu, harusnya ya itu tadi di mata kuliah teknik pengembangan sistem gitu ya, itu harusnya analisanya ya. Tadi karena kita bikin use case gitu ya, bikin metode, kita membuat sistem dengan menggunakan metode apa itu waterfall, rapid application development, agile gitu ya. Itu kan
butuh kemampuan analisa gitu ya. Terus yang tidak kalah penting punya kemampuan komunikasi yang baik, communication skills. Nah, ini juga penting, makanya di setiap mata kuliah ya, di berbagai program studi, gak cuma informatika itu selalu muncul yang namanya ada mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, etika. Nah, itu karena itu sebenarnya untuk memunculkan kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Kemampuan komunikasi yang baik. Nah, yang pernah saya sampaikan juga di mata kuliah etika bahwa etika kalian, ya, etika teman-teman itu yang mengukur bukan kalian sendiri, gitu ya. Jadi, wah, etika saya udah baik, bagus kok Pak, udah baik, iya karena kita sendiri yang ngomong. Tapi yang mengukur etika itu adalah orang lain. Makanya dosen juga gitu, dosen ngajar misalnya ya, kayak saya mungkin ya selalu terlambat gitu. Itu nantinya kan kalian mengukur kan di akademik online gitu kan, apa sih kemampuan menyampaikan sesuatu, apalagi yang diukur gitu kan. Nah itu dosen juga dapat gitu ya, reportnya dapat gitu. Nah itu kan, jadi yang mengukur etika dosen juga sebenarnya bukan kita sendiri, tapi stakeholder ya, stakeholder bisa mahasiswa, pimpinan gitu ya dan lain sebagainya. Terus yang tidak kalah penting adalah dia punya latar belakang QA atau quality assurance. Quality assurance ini adalah seperti penjaminan mutu gitu ya, menjamin mutu. Nah, gitu ya. Jadi dia punya kemampuan QA, quality assurance. Kalau di kita lebih sebenarnya penjaminan mutu ini global ya, tapi kalau di kita nih mata kuliah ini khususnya itu lebih ke testing gitu ya, pengujian. Masuk juga sih ke quality, cuman dia bukan quality assurance tapi QC, quality control gitu ya, kalau di perusahaan atau di pabrik atau produk gitu ya, itu masuknya ke QC, quality control. Terus tadi saya bilang ada pemahaman terhadap metodologi ya, metodologi ya tadi, makanya ini berhubungan banget nih sama teknik pengujian sistem ya, pengembangan sistem gitu ya, jadi ada metodologinya gitu ya. Kalau waterfall itu gimana? Jadi kan gitu. Atau gimana waterfall? Gitu kan? Atau gitu? Lupa Pak gitu ya. Kata SDLC dia apa SDLC? SDLC kan gitu ya. Ini berhubungan banget. Jadi ada metodologinya. Kita mau buat sistem itu nggak sembarangan gitu. Kita pakai metodologi apa? Makanya nanti pada saat ujian skripsi juga nanti yang ditanya itu metodologinya. Mau pakai metodologi apa gitu kan? Nah, misalnya, oh saya pakai metodologinya waterfall, misalnya, oh waterfall, oke, metodologi waterfall. Tahapannya apa aja di waterfall gitu. Kita harus tahu tahapan waterfall, terus kenapa sih pakai waterfall, kenapa nggak pakai yang lain gitu. Oh karena saya tahunya waterfall Pak, gitu ya. Jangan jawab kayak gitu, saya cuma diajarin waterfall, apalagi gitu ya, wah jangan. Karena nggak mungkin juga sih diajarin cuma waterfall ya kan? Kan banyak ya, banyak kan, ada agile, ada edit, banyak lah pokoknya lah gitu ya. Jadi jangan cuma bilang diajarin cuma waterfall. Oke, misalnya kalian diajarin cuma waterfall, tapi sebagai misalnya ya, sebagai mahasiswa harusnya punya aware gitu, punya big question, tanda tanya, apakah memang cuma waterfall aja gitu loh. Teknik pengembangan sistem, nah itu makanya berusaha nyari gitu ya. Oke. Metodologi kalau di testing gitu ya, ada tahapan perencanaannya ya, merencanakan sebuah ujian, terus desainnya ya, desain ujiannya tentunya mengacu kepada standar ya, standar. Jadi pengujian itu ada standarnya juga. Terus yang tidak kalah penting adalah dokumentasi ya. Karena ini pengujian tidak diuji lagi gitu, jadi langsung masuk ke dokumentasi dan balik lagi gitu ya. Kalau dokumentasinya jelas sudah cukup atau misalnya masih kurang, maka balik lagi ngadain rencana tes lagi dan lain sebagainya, terus berulang. Terus juga ada pengetahuan akan pendekatan testing. Nah, ini pendekatan testing ini macam-macam ya, pendekatan testing. Ada integration, acceptance, stress, regression, functional, end-to-end, GUI gitu ya. Terus pengetahuan tentang sistem. Nah, terkadang itu tadi kita ingin menguji sebuah sistem itu terkadang nggak bisa pukul rata gitu ya, sama semua gitu metodenya, beda.
Jadi ada yang misalnya sistemnya berhubungannya sama perbankan atau keuangan lah gitu, atau fintech ya. Sekarang tuh orang lebih mengenal tentang fintech. Nah itu tentunya beda dengan kita misalnya menguji sebuah sistem informasi sekolah gitu ya, berbasis web beda gitu. Karena kalau tentang perbankan, keuangan itu lebih kepada akses security gitu misalnya ya, keamanan gitu ya. Jadi ada beberapa priority gitu, prioritas. Produk komersial juga beda, terus atau sesuatu sistem yang hubungannya dengan misalnya internet gitu ya. Kalau internet ya berbasis web gitu ya, yang umum-umum itu akan berbeda juga gitu. Jadi nggak semuanya sama. Terus ada pengetahuan ya tentang penggunaan tools ya, tools di dalam pengujian ya. Jadi tools dalam pengujian itu sebenarnya banyak ya, banyak, ada WeRunner, Loadrunner, banyak ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman apa namanya, bentar ini ya, nggak salah ya sekarang ya, testing ya. Kemarin itu apa ya, saya lupa bentar. Saya lupa ya nomor itu apa sih namanya ya. Ya, jadi banyak tools di dalam testing ya. Jadi bisa juga kita menggunakan seperti ini. Ini ada SimilarWeb gitu ya. Jadi kita bisa misalnya mau membandingkan misalnya OLU lah ya, atau HKJ ya. Nah, ini kita bisa bandingkan misalnya dengan apa gitu ya, dompet gitu. Jadi kita bisa lihat di sini salah satu tool testing ya. Jadi banyak tool testing. Jadi di sini bisa kita lihat misalnya websitenya UHAMKA gitu ya, secara global rank berapa, rankingnya gitu ya, secara di negara gitu ya, Indonesia nih ada di ranking berapa, ada kategori misalnya dia masuk ke kategori Science and Education ya, di Indonesia dia di ranking segini, total pengunjung ya, ini ada nih dia menjelaskan dengan jelas apa dengan lengkap. Di bulan Agustus berapa gitu ya, ada berapa yang dia rankingnya ini dari 155 turun menjadi 300 gitu ya. Dia menyediakan secara lengkap ya tool testing ini untuk kita analisa. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi ini misalnya yaitu kita bisa lihat dia di negara mana saja yang paling banyak aksesnya, lebih ke Indonesia ya gitu. Terus audiensnya lebih banyak yang mengakses ini adalah dengan rentang umur 18 sampai 24 gitu ya. Tapi ada juga yang tua-tua ya, dosennya ya. Atau ada juga mahasiswa kelas karyawan gitu ya, kita juga punya mahasiswa kelas karyawan baik di teknik maupun di fakultas lain ya, mungkin ini termasuk yang itu. Yang paling banyak justru yang menarik adalah perempuan ya. Entah ini mahasiswanya lebih banyak perempuannya atau gimana ya ini gitu ya. Jadi ini kita bisa analisa itu gitu ya. Jadi banyak nih yang akses ini perempuan ya. Mungkin nggak tahu kenapa nih laki-lakinya. Tapi bedanya dikit. Terus di kategorinya education dan dia lebih banyak dari Google ya, dari Google masuknya gitu. Terus yang mirip dengan dia adalah ini ya, paling tinggi nih di sini adalah UMJ ya dan lain sebagainya. Terus dia
kebanyakan ini masuknya berdasarkan searching ya, tadi makanya tadi Google ya, dari searching yang direct ini cuma 29, direct itu langsung ya, tahu ya, diketik online gitu. Kalau dari Google ini masuknya ya, ini dia masuk ke sini. Yang dari sosial media misalnya di Twitter atau dari mana tuh ngeklik terus masuk ke Uhamka tuh cuma segini gitu ya. Ini kita bisa analisa misalnya untuk mendapatkan jumlah mahasiswa baru gitu ya, sehingga kita misalnya mau push dia di mana nih, di sosial media atau melalui email kah gitu ya, linknya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini salah satu tools testing juga gitu ya, tools testing juga. Jadi banyak mau orang lain juga bisa ya, maksudnya ya ini kan bukan punya kita nih, website uhamka.ac.id ini bukan saya yang buat, tapi bisa kita analisa gitu ya, kita dapat insight gitu di situ ya. Kalau kita login ya, ini akan lebih detail lagi gitu ya dapatnya gitu. Itu atau kita mau pakai website kita juga boleh gitu ya, yang punya sistem informasi berbasis web gitu, atau mau cek website sekolahannya gitu kan ya, dan lain sebagainya itu bisa. Nantinya untuk keperluan apapun itu bisa. Oke, itu tadi contohnya. Terus tadi ya tools testing ya, banyak macam-macamnya, nanti bisa dicoba. Terus kemampuan terhadap lingkungan testing, ini lebih kepada frameworknya ya, seperti misalnya kalau testingnya dilakukan di mainframe gitu ya, atau dilakukan pada client server ya, client server juga. Terus skill tester ini juga punya kemampuan terhadap aplikasi. Yang paling penting adalah dia bisa mendokumentasikan. Jadi dia karena pengujian ini nantinya dia membuat sebuah laporan ya, report. Jadi dia harus bisa atau familiar dengan tools dokumentasi seperti Office gitu ya, Office. Terus dia juga punya pemahaman tentang database ya, Oracle, Access gitu ya, MySQL dan lain-lain. Juga punya kemampuan juga pengetahuan tentang pemrograman atau programming ya. OO ini maksudnya object oriented gitu ya, object oriented atau pemrograman berorientasi objek gitu ya. PBO ya kali ya di bahasa Indonesianya. OO ini maksudnya object oriented. Bedanya apa sih kalau object oriented dengan programming yang bukan object oriented? Ada yang tahu? Pertanyaannya basic. Bedanya apa ya? Bedanya object oriented atau sama ya? Sama Kak? Beda. Oke, bedanya di mana? Pemrograman yang bukan, atau contoh pemrograman yang bukan object oriented tadi ada C++ gitu ya. Ada apa lagi tadi, VB ya. Oh, mungkin pada belum kenal VB ya. Kenalnya VB.net ya. VB yang biasanya nggak kenal ya. Ini zaman saya kuliah sih. VB ini jadi dulu ya, dulu ngomongnya ya, nggak boleh sebenarnya. Jadi ada pemrograman namanya Visual Basic aja gitu. Visual Basic. Nah, dia pengembangan dari Basic gitu. Dulu bahasa awalnya Basic, nah terus dimunculin lagi Visual Basic. Nah, ini kayak gini nih VB nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ini VB kayak gini doang nih. Jadi dia cuma bisa pemrogramannya desktop gitu. Nggak bisa. Nah ini nih ya. Jadi dia pemrogramannya cuma bisa desktop, nggak bisa yang modelnya web gitu. VB nih dulu nih yang udah paling kerennya tuh dulu yang buat skripsi gitu ya. Zaman saya kuliah itu bikin aplikasi kalkulator misalnya ya, kalkulator gitu. Gampang kan bikin kalkulator kan, itu kan ada angka gitu misalnya, terus di sini operatornya, di sini ada tombol tambah, minus gitu ya, bagi gitu kan, gampang banget kan, kali, terus ada cos, ada sinus, ada tangent gitu ya, kan gampang kan gitu ya. Kalau ini berapa tuh hasilnya berapa nih? Ini textbook, yang ini level aja nih. Kita dipilih ini misalnya kita masukin 3, ditambah 3 hasilnya 6. VB itu model yang begitu-begitu gitu ya, desktop ya. Yang lebih kerennya dulu pada saat di TV itu, ya TV itu ada, waalaikumsalam, silakan duduk.
ada bikin ini apa namanya yang apa sih nomor-nomor undian gitu tuh dulu tuh sering banget tuh undian di random gitu. Tapi sebenarnya bisa itu sih apa ya nomornya ada 8 digit gitu ya. Itu udah keren banget dulu. Banyak yang bikin di sini kayak gini dulu. Ini. Tapi kita juga dari awal ya gitu ya. Gitu ya. Padahal dulu kita susah banget bikin kayak gini. Karena kan referensinya nggak banyak. Referensinya nggak banyak. Masalah pemrograman juga nggak banyak pilihannya. Jadi dia nggak bisa buat web gitu ya. Nah, jadi di ini awalnya basic, bahasanya basic. Dibuatlah VB gitu ya, Visual Basic. Nah, terus sekarang karena VB ini dia terbatas, nggak bisa jalan di Unix, frameworknya Unix dia nggak bisa jalan gitu ya, di frameworknya Microsoft doang misalnya gitu kan. Nah, terus Unix nih muncullah Java. Ada bahasa pemrograman Java. VB ini kalah udah begitu untuk Java, VB kalah. Gitu ya, karena Java bisa jalan di Microsoft sama Unix juga. Akhirnya Microsoft bikin tandingannya juga dari Java gitu kan ya. Java kalau mau jalan di dia mesti diinstal dulu. Tadinya enggak. Jadi ya, Java kalau mau jalan di ini mesti install dulu frameworknya. Terus dia bikin tampilan apa buat mengalahin Java itu dia bikin namanya VB.NET. VB.NET ya. Dalamnya ada C# gitu kan. Ada apa lagi ya? JSAP ya. Ada JSAP gitu ya. Sekarang VB.NET mungkin bukan berdiri sendiri ya, dia jadi ini di Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Ya, dalamnya ada JSON, C#, VB.NET, apa lagi gitu, saya lupa. Ya, pernah dengar ya, C# gitu ya, JSON gitu ya, VB.NET. Gitu. Jadi ini buat ini Java gitu. Dulu juga ada namanya Delphi. Nggak tahu sekarang masih dipakai nggak sama teman-teman gitu ya. Delphi ini awalnya adalah bahasanya Pascal. Ini semua bank dulu pakai gini aja bahasanya Pascal. Karena powerful banget. Jadi dulu kalau mau kerja di bank harus bisa Pascal. Gitu. Nah Delphi ini kayak visual kayak VB-nya tapi Pascal. Jadi bahasanya based on-nya Pascal. Kalau VB ini bahasanya based on-nya basic. Gitu. Pascal itu Delphi itu bahasa based on-nya Pascal. Sekarang masih gitu ya. Nah, sekarang nggak tahu saya Delphi ini masih dipakai atau enggak. Oke, dulu jadi kalau mau kerja di bank ya tesnya pasti ini sih, gitu. Pascal ini gitu ya. Jadi gampang banget gitu. Oke, itu tadi ya contoh ya. Cerita-cerita dulu aja sih. Oke, baik. Tadi ya kemampuan terhadap aplikasi ya. Jadi ada object oriented ya. VB dulu belum object oriented, Delphi juga belum. Tapi kalau yang sekarang sudah object oriented seperti Java, VB.NET ya, Visual Studio lah teman-temannya gitu. Oke. Pakar pengujian namanya Collard ya, di bukunya tahun 97 dia membuat statement bahwa kemampuan seorang tester itu dibedakan menjadi 3 yang umum ya, yaitu kemampuan fungsional dari subjek yang menjadi acuan, terus ada basis teknologi sama teknik-teknik testing. Baik, nah seorang tester juga punya persona ya atau personalitas gitu ya. Karena kalau dia nggak punya personalitas dia akan istilahnya apa ya, seorang developer pasti akan benci dia gitu ya, karena developer juga nggak mau dia udah mau capek-capek jadi capek-capek bugnya banyak gitu dan didokumentasikan gitu. Biasanya serba salah juga gitu. Jadi biasanya seorang tester juga punya personalitas gitu ya. Oke, nah karena ya banyak yang bilang keberadaan testing itu bisa menjadi bumerang ya, karena nanti dia akan nemuin bug gitu ya, karena tugas utamanya adalah menemukan bug. Gitu. Oke, nah ada beberapa atribut positif dan negatif dari personalitas seorang tester ya. Untuk yang positif ini yang patut dikembangkan, kalau yang positif ya dia punya sifat berencana gitu ya, sistematis dan berhati-hati gitu ya.
bermental juara gitu. Mental juara ya. Jarang sih. Terus berpendirian teguh ya. Pendirian teguh artinya kalau dia udah state di dokumentasinya, di laporannya, ini ada bug gitu ya, dia akan berpendirian teguh ini memang ada bug gitu ya. Nggak bisa di apa istilahnya kalau sekarang tuh integritas gitu ya, berintegritas. Jadi nggak bisa dilebih lah gitu ya. Terus dia punya atau pernah berada di sebuah project ya, jadi dia punya kemampuan seorang praktisi ya. Jadi artinya kalau kita ngomongin project ada batasan waktu ya. Kalau udah ngomongin waktu pasti hubungannya sama cost atau biaya gitu. Jadi dia udah tahu kalau misalnya ini ternyata akan menimbulkan biaya lebih dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan yang pasti ada kemampuan analitik gitu ya, atau analisa yang baik, bermoral baik gitu ya, karena dia mindsetnya adalah tujuannya untuk memperbaiki sebuah kualitas gitu ya, kualitas dari produk atau software dan aplikasi. Nah, ada atribut negatif yang harus dihindari, artinya dia tidak seorang tester itu tidak boleh sedikit empati ya, maksudnya punya empati terhadap developer gitu, walaupun ya boleh sih gitu, tapi tidak memihak lah seharusnya gitu ya, karena biasanya tester ini dia bukan dari developernya gitu ya, tapi dari independen gitu ya, maksudnya di luar, tidak juga dari pengguna, tidak dari developer atau orang yang buat software itu. Oke, terus sebisa mungkin tidak terlalu erat hubungannya dengan si developer gitu ya, karena kita ingin mencari bugnya dia. Sama kayak misalnya di ujian skripsi juga gitu, misalnya ada dosen penguji, ya satu mungkin dosen pengujinya adalah pembimbing kalian gitu ya, tapi kalau yang dua orang lagi itu bukan pembimbing. Nah itu dia makanya dia ya tujuannya tadi mau melihat sistem secara utuh, kalau memang ada kekurangan dan harus diperbaiki ya dia akan set itu gitu loh di revisinya gitu ya. Terus juga tidak boleh kurang juga dalam berdiplomasi ya, artinya ya malah menciptakan konflik. Maksudnya gini ya, ketika nanti pasti ada dokumentasi laporan dari pengujian itu, terus ada mungkin yang di state di situ ya, ada kata-katanya yang mungkin orang kalau baca si developer itu kayaknya menjatuhkan dia gitu ya. Nah itu kan kalau kita kurang berdiplomasi, karena ada kata-kata itu nggak sesuai dengan maksud kita gitu ya. Sama kayak teman-teman lah, misalnya teman-teman baca WA temennya gitu ya, karena itu WA gitu ya gitu. Dan mungkin hati kita yang lagi baca ini sedang nggak enak, maka itu kesannya beda gitu ya. Jadi ada kata-kata misalnya kamu ikut kan gitu ya. Nah, itu tergantung cara bacanya aja gitu ya. Kalau mungkin kita lagi enak hatinya kamu ikut kan gitu ya. Tapi kalau kita lagi nggak enak bacanya tuh kayak ngegas gitu ya. Kamu ikut kan gitu ya. Nah, gitu kali ya. Jadi kayak gitu ya. Terkadang yang ditulis itu tidak mencerminkan maksud kita gitu ya, walaupun dengan cara membaca yang sama gitu ya, bisa saja ya, tergantung juga sih. Nah itu harusnya ada diplomasinya juga gitu ya. Pak ini saya menemukan bug gitu ya. Gitu. Nah, terus juga kita jangan kurang tersenyum kalau misalnya menghadapi developer, walaupun kita tahu developer tuh ada bugnya gitu ya, kan manusia ya, developer itu juga manusia gitu. Maksudnya dia bisa saja salah gitu ya. Dan kita pun kalau misalnya jadi developer bisa saja ada bug juga gitu ya. Jadi kita harus pahami itu juga. Oke, terus skeptis ya, artinya kita minta informasi itu udah penuh curiga gitu ya dari si developer, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi jangan ada sikap skeptik gitu ya, skeptis ya. Kita harus berhusnuzon gitu ya. Jangan ada suzon gitu ya, berhusnuzon ya, penuh prasangka baik gitu ya. Terus juga kita tidak boleh keras kepala, ya artinya kita tidak boleh keras kepala. Jadi, wah ini ada bug, enggak nih harus apa namanya, diperbaiki dulu, gitu ya, diperbaiki dulu, gitu ya. Kita nggak boleh, karena ya itu tadi kita nggak tahu
awalnya project ini gitu kan, kita hanya ditugaskan menguji saja gitu ya. Karena kalau misalnya ternyata ada bug yang banyak, atau mungkin nanti di perjalanan nggak semuanya diuji gitu ya. Kita ya silakan duduk. Kita keras kepala ini harus diuji semua ya. Karena di dalam sebuah pengujian itu, testing itu terkadang ada yang based on priority gitu, berdasarkan prioritas ya. Jadi nggak perlu menguji semua gitu ya. Nah, kita keras kepala ini harus diuji semua, itu nggak boleh juga gitu. Karena nanti hubungannya sama waktu dan biaya juga. Oke, ini statistik dari Talent Mind Education ya, dia Jembar membuat sebuah riset lah di tahun 2012 sampai 2014. Jadi di risetnya dia, yang di riset itu adalah orang-orang yang menjadi penguji software ya, software di Amerika ya. Ya ini kan dia ada klubnya nih, ACMC Software Testing Club gitu ya. Nah ini dia uji gitu ya. Jadi yang hijau ini dia testernya ini punya pengalaman di lebih dari 5 tahun di dunia testing, yang merah itu antara 3 sampai 5 tahun dan yang biru kurang dari 3 tahun. Nah, ternyata ada beberapa atau lebih banyak tester ini yang sifatnya melankoli ya, melankoli. Melankoli itu sifat apa ya? Kayak seperti apa ya, melankoli itu melankolis kali ya, melankolis ya. Nah, itu ya. Jadi dia dari beberapa dari 4 ya. Jadi ada 306 tester ya, tester tersebar di 4 perusahaan IT besar ya, IT besar. Jadi membuat sebuah ini, jadi ternyata ada lebih banyak sifat-sifatnya. Ini 4 besar saja yang ditampilkan. Jadi ada melankoli, phlegmatic, choleric, ya, sanguine ya. Bisa teman-teman cari ya, ini maksudnya sifatnya apa sih gitu ya, melankolis ya. Defect. Defect itu adalah sebuah cacat ya, cacat di produk. Tentunya produk yang kita bicarakan ini adalah produk software atau aplikasi gitu ya, atau sistem ya. Bahkan di produk lain pun ya, misalnya kita sepatu lah gitu ya, Nike ya, itu ada cacatnya juga terkadang. Kalau di pabrik itu ada defectnya juga. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman tahu, Nike kalau misalnya produknya cacat itu dia nggak tetap dijual, nggak. Itu di scrap. Kalau di scrap nggak, dihancurin. Sepatu nih ya, sepatu Nike itu misalnya cacat, defect ya, misalnya logonya baret dikit lah gitu ya, baret dikit, itu pasti langsung di scrap gitu. Nah, dia bukan mereka sendiri yang scrap gitu, karena kalau misalnya mereka sendiri yang scrap, pernah kejadian tahun berapa gitu ya sebenarnya di Indonesia juga, di sisi yang di Sentul ya, Sentul apa Cilengsi gitu tuh, pabrik scrapnya Nike itu, mereka sendiri yang scrap, ternyata itu lolos gitu, tetap lolos. Akhirnya mereka sewa perusahaan, dia memang khusus jatah scrapping, salah satu kliennya Nike, jadi tinggal dikirim ke sana, mereka yang scrap, dihancurin benar-benar, dihancurin gitu ya, di scrap gitu ya, bukan dibakar ya, dihancurin gitu ya, kayak kertas gitu, di scrapping itu jadi serpihan-serpihan gitu ya, pabrik scrap. Mungkin teman-teman ya, ini bukan yang pol deh, bukan yang pol. Jadi di scrap gitu ya, nanti rilis. Gini nih. Jadi di scrap gitu. Mana ya?
Silakan. Ya nanti bisa dicari ya, scrap Nike gitu, pabriknya ada di Cilengsi gitu. Pabrik tetangganya salah satu customernya Nike, dia memang khusus scrap. Nah, itu menghasilkan limbah yang luar biasa gitu. Kalau misalnya udah ngomongin scrap gitu, itu menghasilkan limbah yang luar biasa, baik limbah cair maupun limbah angin ya, limbah asap lah gitu ya. Nah, kalau misalnya ini defect ini pada sebuah software itu bisa saja terjadi pada kode program atau dokumentasinya atau desainnya ya dan lain sebagainya. Ngebling terus ya. Oke, yang pasti definisi dari software defect itu adalah merupakan suatu kondisi dalam produk ya, yaitu perangkat lunak yang tidak memenuhi requirement atau harapan pengguna akhir, itu masuk pada kategori defect ya. Jadi kalau misalnya kita bikin software ternyata tidak sesuai requirement, maka itu bisa dikatakan defect. Jadi nanti misalnya teman-teman bikin skripsi, dosen pengujinya bilang defect, itu udah bisa dipahami itu kayak gimana defect berarti ya, gitu ya. Yang pasti nggak sesuai requirement. Gitu. Requirement-nya ada di mana? Ada di 1.2, 1.3, 1.4. 1.2 itu batasan rumusan masalah, 1.3 batasan masalah, dan 1.4 tujuan penelitian. Ya, kalau saya bilangnya, oh ini defect-nya. Dia bingung tuh biasanya mahasiswa. Maksudnya apa ya defect ya? Maksudnya apa ya Pak? Saya suruh cari. Defect apa terus? Jadi defect tuh yang seperti ini. Nah, menurut ini ya, tiga praktisi juga, Runner, Fox, dan kemudian ada 13 kategori utama defect dari software. Gitu ya. Jadi ada seseorang misalnya ngomongin defect di sistem Anda, di software, itu bisa saja ada di 13 kategori ini ya. Jadi nggak harus 13-nya terpenuhi baru dikatakan defect, enggak. Salah satu saja aja bisa dikatakan defect gitu ya. Yang pertama adalah UI error. Jadi sistem memberikan suatu tampilan yang berbeda dari spesifikasi ya. Spesifikasinya maunya apa, seperti apa ya. Ternyata UI-nya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itu bisa dibilang UI error. Atau error handling, perlakuan terhadap error bila terjadi. Terkadang ini yang jadi miss nih sama mahasiswa yang bikin skripsi, error handling. Jadi misalnya kayak apa ya, login lagi deh. Misalnya login gitu kan, ada username, ada pass. Nah, misalnya dimasukkan ininya benar, ininya salah. Terus nggak terjadi apa-apa. Balik ke sini tapi nggak ada informasi apapun. Itu bisa dibilang defect tuh. Nggak ada apa ya, perlakuan terhadap error gitu atau error handling. Setidaknya kasih kayak tulisan di sini gitu informasi ya. Username atau passwordnya yang salah aja ditulis di sini. Misalnya password yang Anda masukkan tidak benar. Itu kan termasuk kepada error handling gitu ya. Atau mungkin kalau nggak mau di sini ya, bikin message box, ambil message box-nya gitu ya. Misalnya salah gitu ya, username-nya salah gitu. Terus di sini biasanya kita di close gitu ya. Itu kan termasuk kepada error handling. Ini biasanya yang sering salah nih mahasiswa nih gitu ya. Jadi nggak ada error handlingnya, balik lagi aja begitu. Nah, makanya saya langsung bilang defect gitu ya, defect gitu. Nah itu bingung tuh biasanya, apaan maksudnya defect. Terus boundary related error, perlakuan terhadap nilai batasan ya. Jadi ada nilai batasannya seperti yang pernah saya sampaikan di sistem akademik online itu angkatan 20 ya yang menemukan gitu ya, saya dapat infonya dari Dunia. Jadi di sistem akademik online atau ONU ya, pokoknya dia masukin username-nya benar, passwordnya benar, passwordnya misalnya dia 1234 misalnya benar, tapi ditambahin karakter lagi setelah password yang benar, itu tetap bisa masuk. Harusnya boleh gitu ya. Jadi
hanya ngecek yang ini aja, ada batasannya gitu. Ya. Itu katanya angkatan 2020, saya nggak tahu siapa gitu ya, yang bilang. Terus dia lapor ke Bunian, mata kuliah apa gitu punya waktu itu. Dan itu benar ditemukan, akhirnya diperbaiki sama itu ya, sama BPTI. Tapi saya nggak tahu masih bisa apa enggak nih, gitu ya. Ini kan nggak boleh ya, jadi ada batasannya. Maka juga terkadang sistem dibatasin password itu nggak boleh dari 10 digit misalnya gitu ya, itu boleh tuh, lebih bagus gitu ya, lebih rigid. Terus perhitungan aritmatika dan logika ya. Perhitungan aritmatika misalnya tadi ya, ada operasi aritmatika, penambahan, pengurangan atau pembagian, itu ternyata hasilnya salah gitu ya, rumusnya salah, atau logika yang nggak benar, misalnya teman-teman pakai if ya, jadi ada rentang nilai misalnya 80 sampai 100 itu harusnya masuknya A gitu ya, tapi ternyata 79 berapa gitu udah A juga gitu ya, padahal kan batasannya tuh 80 gitu ya, sampai 100 itu A ya. Jadi ada logika yang nggak benar gitu ya. Initial and later state ya, fungsi gagal pada saat pertama atau sesudahnya ya. Jadi pada saat fungsi pertama kali dijalankan aja udah gagal, itu termasuk yang kategori yang kelima ini. Atau misalnya udah masuk ke dari login masuk ke beranda, tapi begitu mau logout gagal gitu ya. Nah, itu kan termasuk initial and later juga. Control flow, pilihan terhadap apa yang akan dilakukan berikutnya tidak sesuai untuk status saat ini. Control flow error. Control flow, maksudnya apa ya? Control flow errors. Ini biasanya control flow itu ini sebenarnya masuk ke yang logika juga sih ya. Jadi ada aliran ininya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ya masuk aja lah gitu ya. Misalnya passwordnya benar, dia akan masuk ke tahapan berikutnya apa gitu ya. Kalau misalnya enggak, oh sorry, malah masuknya juga ke bawah ya. Gitu ya. Control flow errors ya. Kan misalnya bocor ya. Ini true, ini false. Ya, kalau misalnya pilihan terhadap yang dilakukan berikutnya. Jadi kalau misalnya yang dilakukan berikutnya masuk ke tadi ya, si login, ternyata terus dia masuk ke beranda atau dashboard ya, aja DBD, DBD lah biar beda ya, dashboard. Ternyata dia nggak masuk ke dashboard, masuknya kalau langsung ke report misalnya ya, mungkin aja gitu ya, mungkin itu control error yang seperti itu. Error in handling or interpreting data. Tadi udah kan error in handling data, terus ini interpreting, melewatkan dan mengkonversi data ke sistem dan mungkin komponen yang menimbulkan error. Mengkonversi data antar sistem. Ini antar sistem ya. Antar sistem itu gimana ya? Melewatkan konversi data antar sistem. Kayak gimana ya? Database kali ini database, konversi data antar sistem. Mungkin dia nggak bisa. Atau misalnya ada yang upload kali ya, ada yang upload dari sistem luar gitu ya, atau dia mau upload data tapi mungkin error, nggak bisa dibaca ya, padahal itu harusnya bisa data PDF mungkin ya, atau yang CSV dia mau masukin itu nggak bisa. Race condition ini sebenarnya pernah dibahas di organisasi arsitektur komputer ya, jadi ada 2 event yang diproses, maka itu diterimanya berdasarkan prioritas gitu ya. Jadi tidak batch. Jadi ada sistem misalnya, kalau yang race condition itu kayak gini. Jadi ada 2 atau lebih proses yang diterima secara satu waktu ya, dan itu misalnya ini A itu akan diproses ini waktu-waktunya, misalnya ini time gitu ya. Ini kan race condition kayak gini time.
A itu akan diproses setelah B itu akan diproses setelah A selesai gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau yang modelnya pipeline itu makanya bisa di multitasking gitu ya istilahnya. Nah, ini kalau pipeline gitu. Jadi nggak perlu menunggu A selesai, B bisa nih di menit keberapanya atau di detik keberapa ini bisa dieksekusi gitu ya. Oke, terus load condition. Sistem dipaksa pada batas maksimum, maka masalah akan mulai muncul ya. Yang seperti ini, kalau misalnya teman-teman baru beli laptop baru misalnya yang pengen lihat kemampuan prosesornya gitu ya, buka aja YouTube sebanyak 200 step gitu misalnya. Itu mampu gak dia gitu ya. Nah, itu kan load condition kan, dipaksa pada batas maksimum, membuka semua dan YouTube-nya main semua gitu. Nah, hardware UI-nya tidak dapat beroperasi dengan benar. Ini UI ya, UI ini tidak dapat beroperasi dengan benar. Kalau saya lupa ya, kalau pemrograman yang mobile itu kan biasanya pakainya Bootstrap ya, Bootstrap atau apa tuh, yang buat tampilan itu tuh. Jadi kalau ya landscape juga tetap bagus, portrait juga tetap bagus pakai Bootstrap kalau masalahnya Bootstrap ya. Saya udah lama nggak main gitu ya. Oke, ya. Nah, terus mungkin kalau dia nggak pakai Bootstrap itu bisa kata-kata gitu dan lain sebagainya ya. Jadi apa tuh namanya? Oh, responsive. Oh ya itu berarti ya. Saya kira Bootstrap ya. Oke. Source and version control ya. Ini nggak pernah kita temui lagi sekarang mungkin di tahun 2000-an ya. Karena udah nggak ada lagi modelnya program kadaluarsa ya. Dulu ada mungkin program kita disuruh coba ada istilahnya apa namanya? Ada batas waktunya gitu, 30 hari gitu ya. Oke, terus documentation ya, nggak ada dokumentasinya, terus ada testing error. Oke, nah ini ternyata yang kondisi ke-13 ini adalah yang diperbuat oleh si testernya, gitu ya. Padahal testernya bikin kesalahan gitu pada saat pengujian, lalu dia langsung punya mindset sistemnya behaviornya nggak sesuai gitu ya. Padahal testernya yang bikin kesalahan, gitu ya. Mungkin si tester ini belum mengerti sistemnya, gitu ya. Jadi ini yang ke-13 ini adalah kesalahan terkait si tester. Oke, terus muncullah biaya-biaya yang berkaitan dengan pengujian, gitu ya. Ada biaya untuk mencegah sebuah defect, ya, dan juga ada biaya yang untuk menilai dan mengevaluasi sebuah defect. Jadi kalau ketika dilakukan pengujian dan terlihat ada defect dan apa aja itu defectnya tadi di antara yang 13 itu, terus ada muncullah gitu ya untuk mencegah defect terjadi lagi, ada namanya biaya pencegahan defect seperti misalnya pelatihan staff, ya requirement yang benar-benar gitu ya, ada prototipenya dan lain sebagainya. Nah ini akan menimbulkan cost lebih ya, kayak pelatihan staff juga kan butuh cost yang lebih juga gitu dibandingkan memang sih kalau software baru biasanya ada trainingnya gitu ya, ada trainingnya, pelatihannya, ada sosialisasinya gitu ya. Oke, nah itu kalau misalnya muncul seperti itu biasanya ada biaya testing tambahan ya, 25% dari pengembangan, jadi cukup besar ya. Jadi biayanya 25% dari pengembangan. Kalau misalnya itu 100 juta, maka biaya testing ini biasanya sebesar 25% ya, 25 juta lah dari 100 juta. Gitu. Makanya biasanya pengujian itu nggak dilakukan full, gitu ya, berdasarkan skala prioritas saja karena biayanya besar. Bahkan ya di beberapa proyek itu bisa 80% dari dana pengembangan. Ya, jadi sekitar 80%-nya hampir 100-nya, luar biasa.
Oke, nah kalau yang ini biaya defect ini dilihat dari kacamatanya developer ya, seperti kesiapan dukungan teknisi ya, teknisinya siap apa enggak gitu ya, timnya siap apa enggak, terus dia harus membuat buku panduan ya FAQ kalau misalnya terjadi error atau hal-hal yang sering ditanyakan, hal-hal yang kemungkinan sering terjadi ya, FAQ itu frequently asked apa answer question. FAQ itu asked apa answer, saya lupa. Frequently asked question kali ya, asked question. Investigasi komplain pelanggan, ganti rugi. Nah, ini yang sangat dihindari ya, ganti rugi dan mengambil kembali produk ya. Karena nggak mungkin ya produk itu ditarik gitu ya. Kalau software sih nggak mungkin ya, tapi kalau produk bisa saja ditarik ya, kayak misalnya mobil ya. Dulu mobil apa ya, Honda atau Toyota gitu, ternyata ada defect gitu di dalamnya, akhirnya ditarik tuh yang tahun berapanya gitu. Ya disuruh kembalikan dan dikasih yang baru, yang keluaran baru. Itu kan ini besar nih, berarti ini besar banget nih kejadian diganti rugi dan mengambil kembali produk. Oke, coding ya, pembenahan bugs, pengiriman dari produk yang telah diperbaiki ini juga termasuk cost juga. Jadi kalau ada produk yang mau nggak mau kita perbaikin, nah terus pengirimannya kan itu cost dari kita juga keluar. Terus ada PR ya untuk menjelaskan review dari defect. Ya, hilangnya kepercayaan pelanggan itu udah pasti gitu ya, karena pasti pelanggan nah makanya ini harus ada komunikasi yang jelas ya, nih tugasnya PR ya, supaya pelanggan itu nggak hilang gitu, nggak pindah ke kompetitor. Nah mungkin bisa juga dikasih diskon gitu ya kalau misalnya mereka membeli lagi ya produk berikutnya gitu. Terus ada garansi, itu meningkatkan kepercayaan pelanggan ya, ada garansinya. Ada investigasi dari pemerintah, artinya ada pemerintah udah menyatakan ini lulus tes gitu, itu kan udah diinvestigasi dengan benar ya, dan lain-lain. Oke, ini grafiknya siklus hidup atau life cycle ya, life cycle. Ini seperti SDLC gitu ya, SDLC. Tapi ini kalau misalnya kita lihat seperti ini lebih ke waterfall ya. Waterfall itu dia tidak bisa apa namanya loncat gitu ya. Jadi harus yang awalnya dulu nih analisa ya, analisa terus desain, implementasi dan perawatan. Jadi kalau tahapan analisa itu menentukan visibilitas. Visibilitas itu maksudnya adalah studi kelayakan. Ya, studi kelayakan dan spesifikasi yang dibutuhkan dari yang akan dibuat gitu ya. Jadi ada requirement-nya. Kalau kita ngomong requirement, tentunya kalau software ini tidak hanya software-nya saja kan gitu requirement-nya, tapi juga hardware-nya. Ya, kalau software sudah pernah tahu ya di kelas ini, saya lupa. Jadi di bab 3 itu skripsi teman-teman bikin sistem misalnya, itu ada di bab 3 itu ada identifikasi ya, identifikasi kebutuhan software gitu ya. Itu ada lagi identifikasi kebutuhan hardware. Nah, implementasi baru belum ya? Belum ya? Oke, dan kalau misalnya teman-teman nanti membreakdown ini identifikasi kebutuhan software, jangan cuma ini yang sering banyak salah juga ya, tapi jangan cuma misalnya softwarenya itu pakai MySQL misalnya, MySQL, ada apa lagi ya, ada Java, ada PHP misalnya ya. Nah, ini cuma begini doang nih mahasiswa nih. Kalau yang ini nih, ini jangan tambahkan versinya. Jadi MySQL versi berapa gitu ya? Ya, ada versinya kan ya, MySQL ya? Ada kan? Java juga ada versinya kalau nggak salah ya. Java itu kalau misalnya mau nulis lebih lengkap, Java itu ada 2 kan ya? Sering ada 2 kan? Java ada 2 kan? Ada yang buat framework-nya, ada yang buat ya, ada JDK ya, di Java Development Kit-nya ada. Satu lagi mana JDK?
JSE itu standar. Tadi mirip sama JSE, JRE, Java Runtime Environment. Kalau kamu nggak install Java Runtime Environment, Java itu nggak bisa dijalani di Microsoft. Gitu. Dulu sih nggak tahu gitu kan. Sekarang kalau nggak bisa, jadi harus menginstal lingkungan yang bisa menjalankan Java itu, gitu ya. Namanya Java Runtime Environment. Jadi harus di-takedown nih kalau misalnya Java JRE gitu ya, tadi Java JRE versi berapa gitu. Terus JDK-nya versi berapa. PHP juga ada versinya. Nah itu kebutuhan software gitu. Kalau kita nggak pakai versi, nggak apa-apa. Cuma nanti ada kekurangannya. Kenapa? Misal 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi misalnya skripsi Anda, ya, penelitian Anda dibaca sama adik kelasnya. Ya. Ternyata di 5 tahun lagi PHP ini ya udah nggak kompatibel sama MySQL. Dia udah bikin database baru, misalnya PHP IL misalnya ya, PHP IL. Jadi MySQL udah dipakai. Sementara skripsi Anda dibaca sama adik kelas, ini masih bisa MySQL sama PHP. Maka yang membaca itu pasti bilang nggak mungkin nih, karena ini nggak kompatibel dengan PHP sama MySQL, gitu kan? Makanya dikasih versi MySQL PHP versi berapa. Jadi pada saat ya skripsi ini dibuat, MySQL-nya dan PHP itu masih bisa kompatibel, gitu loh. Di versi berapa? Kalau misalnya teman-teman beli buku, misalnya di Gramedia atau di mana buku tentang software, dia akan menjelaskan software yang dibuat ini atau yang digunakan ini adalah versi berapa atau berapa gitu. Supaya nanti kalau misalnya terjadi perubahan fitur ya atau perubahan tampilan di UI-nya, dia akan oh ternyata yang waktu itu dibuat di buku ini ya misalnya software tentang apa ya, tentang VB Studio mungkin ya, itu versi berapa ya nggak sama kalau yang di buku karena versinya berbeda. Nah itu jadi identifikasi kebutuhan software itu harus ada versi. Hardware juga begitu, hardware juga harus ada versi. Ya, tambahin misalnya ada hard disk gitu kan, hard disk modelnya misalnya hard disknya SSD gitu ya, SSD kelas berapa gitu kan, RAM juga gitu kan, RAM ada kelas-kelasnya juga kan, RAM DDR berapa misalnya DDR4 kelas berapa misalnya gitu kan. Jadi ada lengkap gitu, nggak cuma hard disk RAM ini, iya itu semua juga tahu ya, komputer ada detailnya gitu. Ada detailnya, itu spesifikasi kebutuhan software dan hardware, gitu ya. Desain, spesifikasi umum dari desain. Jadi yang teman-teman buat ini nantinya mendesainnya menggunakan metode apa, gitu ya? Pakai metode misalnya tadi ya waterfall, terus spesifikasi umum saja ya kalau dari sebuah desain ya. Jadi ada waterfall, terus setelah waterfall ada tahapan apa saja gitu ya di situnya. Nah terus ada implementasi. Implementasinya ini terdiri dari perancangannya, codingnya gitu ya. Terus ada implementasi ya, atau debug dulu boleh ya, debug boleh, debug dulu baru implementasi. Atau ada juga yang implementasi terus testing gitu, nggak ada masalah ya. Terus sama maintenance ya, maintenance itu karena ini siklus hidup dari aktivitas testing ya, jadi ini berputar ya, naik lagi gitu ya dan lain sebagainya. Oke, nah pada awalnya atau bukan pada awalnya, yang sebelumnya siklus hidupnya itu harus seperti ini gitu ya, desain buat tes. Jadi tesnya itu di akhir, ya. Tapi di sekarang itu boleh. Jadi analisa karena testing ini berkembang metodenya gitu. Jadi pada saat tahap analisa juga bisa kita lihat ya, kita bukan kita uji sih, kita evaluasi gitu. Sudah benar nggak tahapan analisa kita? Terus di tahapan desain juga sudah benar nggak ya gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama nih ya, yang masa sekarang ini dengan pada saat teman-teman bikin skripsi gitu ya. Jadi jangan bab 1 sampai bab 5
baru dikasih pembimbingnya gitu ya, baru diperlihatkan ke pembimbingnya. Jangan ya. Jadi pertahapannya misalnya di tahapan analisa ya, kalian menganalisis gitu ya, batasan masalahnya, rumusan masalah, tujuan ya, itu dievaluasi oleh dosen pembimbing, gitu. Boleh, gitu ya. Jadi bab satunya dulu dikasih lihat, boleh. Habis bab 1, bab 2 dikasih lihat, atau dievaluasi boleh. Jadi nggak harus nunggu semua selesai, bab 1 bab sampai bab 5 terus dievaluasi oleh dosen pembimbing, enggak. Gitu ya, boleh per modul-modul begitu gitu ya, atau per bab ya kalau diskusi. Itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah sehingga bukan defect ya, sehingga yang tidak sesuai itu bisa diminimalisir gitu ya, ketika itu diserahkannya per bab ya, atau dievaluasinya oleh dosen pembimbing itu per bab, nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya. Ya ini saja ya, pengertian saja. Nah, tipe testing secara umum ada 3 ya, ada 3 yang jika dilihat ini berdasarkan waktu penggunaan ya. Jadi nanti pendekatan itu macam-macam ya. Nah, kalau dilihat dari waktu penggunaannya ini ada 3 ya tipe testingnya. Yang pertama adalah unit testing. Unit testing ini artinya adalah menuliskan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individual ya. Tadi berdasarkan modul misalnya ya, ada modul logik gitu ya, ada modul report, yang misalnya ini sistem gitu ya, ada login, report, ada modul root ya, create report, report juga ya, create update delete gitu ya, root ya. Terus ini apa lagi? Report, root, grafik atau ya, apa ya ini ya, terserah lagi ya. Nah ini kan tes pengujiannya dilakukan di unit-unit kecil dan diujinya di sini dulu, nggak langsung di sistem terbesar. Nah kalau sistem testing ini adalah pada saat terintegrasinya, pada saat mereka disatukan gitu ya. Nah ini diujinya di sini nih, sistem testing gitu ya. Jadi nggak diuji di kecil ini, tapi diujinya langsung di sini gitu ya. Tapi masih di developer tanpa melibatkan pengguna gitu ya. Nah kalau acceptance testing adalah melibatkan pengguna gitu ya, jadi diperlihatkan juga di pengguna gitu. Nah kalau misalnya penggunanya bisa, oh oke nih bisa menerima, nah, nanti tinggal menandatangani yang namanya UAT atau user acceptance testing gitu ya. Itu ditandatangani maka kemudian kita sudah selesai. Kalau jadi UAT itu ditandatangani oleh si pengguna. Oke baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, silakan. Silakan. Iya, kirain. Oke baik. Gimana, ada yang mau tanyakan? Sambil saya absen dulu ya. Muhammad Aja Saputra, Fadil Wicaksana, enggak ada ya Pak Fadil ya? Diva Dwi Kurnia, Rahma Sucipto, Nurul Aisyah Nabila, mana? Oh, Ahmad Jafar, Ahmad Robi, enggak ada ya? Ini karena kita nggak ada ketua kelas. Kalau ada ketua kelasnya saya tandain gitu ya. Almima Mona Lisa, ada ketua kelasnya nggak ini? Kamu mau ketua kelas ya? Siapa namanya? Noval. Oke, Noval ya. Nanti absennya sama izinnya lain kali sama Noval ya. Oke, ini berarti ada ya ketua kelasnya ya. Oke lah, saya inilah gitu ya. Kalau ada ketua kelas ya lain kali ke Noval ya. Nanti saya tinggal nanya Noval. Hamda Julfa. Oh, Albani Swafa. Bagus Kautsar. Fitra Ghazali. Ananda Anis Fahudin. Dimas Cahyo, Tengku Fadil.
Rizky Adi, Putra Rafli Wiru, Putra Sahri, gak ada ya? Ya saya tambahin dulu deh, nggak apa-apa deh ya, karena udah ada ya. Cuma besok nanti izinnya ke Novel ya bilangnya ya. Dion Parisda, Rais Abdan, Dimas Riuli, Yoga Toli, oke, Helmi Fadila, banyak yang nggak masuk ya. Gama Al-Hakim, Yusuf Bahtiar, Risa Sulistiawati, Anissa Aksani Pratiwi, Akbar, Alisena, Kuku Hadi, banyak yang nggak ada ya. Saya lupa tadi siapa aja ya. Alvito Gaisa, Abdillah, cabut gigi. Barengan tadi ya masih itu ya. Oh nggak tahu. Dimas Aji nggak ada juga. Banyak yang nggak ada ya. Iklimatiatullah Tifa, Naufal Ar-Ramizi, oh iya, Faisal Akbar Pangestu, oke, Rafli Fadlur Rahman, Firda Salama jangan dong, Firda Salama mana? Amelia Ariska, Muhammad Rifansah, ini tadi apa bahasannya? Testing, oh iya, testing. Oke, itu ya, baiklah ya. Tapi saya tutup dulu ya, nanti sebelum kita kuis. Baiklah itu teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di apa namanya di kampus pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa batul qarib wa basyirul mu'minin billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya itu tadi ya.